Kalian masih ingat kan dengan kabinet bayangan yang kemarin 17 Agustus nggak jelas di mana upacara benderanya? Ku cari-cari biar tahu kalian di stasiun TV mana lah orang ini tayang. Kalau upacara bendera di Istana Negara kan ketahuan. Semua televisi menyiarkan. Nah kabinet bayangan ini TV mana lah ini menyiarkan pikirku. Kayak mana mau jelas pun presidennya aja nggak ada. Tahu kalian, kemarin di awal-awal mereka mengatakan bahwasanya negara nggak perlu memungut pajak daripada rakyat. Karena negara bisa ya mengambil sumber dana lain. Tahu kalian, makin ke sini mereka malah menggalang dana. Katanya nggak perlu pajak rakyat. Ini kok malah menggalang dana bagi rakyat. Dari rakyat untuk rakyat katanya. Banyak kali cerita kalian. Kalau negara ketahuan ada persentasenya. Sekian persen pajak penghasilan, sekian persen pajak pendapatan ketahuan. Nah kalau dari kalian kan contohnya kan seberapa suka-suka kalian lah. Dikasih 5.000 kok 5.000. Dikasih 100.000 kok 100.000. Dikasih 1 juta. Masa pengusaha ngasihnya 1 juta? Ya ada kemungkinan seperti itu nantinya kan. Dan kemarin biar tahu kalian ya. Siapa namanya Pak Hasan Nasbi, ya Pak Hasan Nasbi mengatakan, ya orang kebanyakan ya yang anti pemerintah sebetulnya sebagian besar dari mereka sebetulnya kepengen juga masuk pemerintah. Ferry Amsari, sekarang aku mau tanya sama kalian, ya kalian itu sebetulnya kemarin bikin dirty vote, memang kepengen juga kan masuk di dalam kabinet, paling enggak wamen lah, sekecil-kecilnya staf khusus lah. Jujur aja kawan. Nah sekarang kalian bertiga bikin kabinet bayangan, ya kan? Nah ini udah jelas-jelas disepil oleh Bang Hasan Nasbi. Kita dengarkan ini, kita dengarkan. Yang boleh cuma jadi anti pemerintah, jadi pro pemerintah nggak boleh. Ya. Padahal orang yang anti pemerintah itu sebenarnya juga pengen jadi pemerintah. Benar nggak? Iya. Yang anti pemerintah itu sebagian besar pengen juga jadi pemerintah atau menjadi bagian dari pemerintah. Cuma yang hari ini nunjuk-nunjuk mitra rejim sebenarnya, mohon maaf. Kalau misalnya yang dia dukung menang, kan dia juga jadi mitra rejim. Bah, saya sudah punya. Makasih jawabannya. Bisa kita pakai. Kalau ada pejabat datang ke tempat Anda, mungkin dulunya dia aktivis. Tapi kalau hari ini dia jadi pejabat, dia bukan penjilat, dia pejabat. Kalau dia sudah pejabat, dia merepresentasikan pemerintahan bukan karena dia menjilat, karena dia sekarang jadi pejabat. Karena siklus yang sama mungkin juga akan dialami oleh adik-adik kita yang sekarang teriak-teriak itu. Hari ini menentang rejim, mengepalkan tangan, merasa membawa panji-panji suci perjuangan. Nanti kan akan bertransformasi juga menjadi mungkin masuk partai politik, mungkin dimulai karir menjadi anggota DPRD, mungkin nanti karirnya berkembang menjadi pejabat di tingkat nasional. Akan jadi pejabat juga. Karena hari ini sebagian orang yang jadi pejabat itu dulunya juga yang mengepalkan tangan jadi tinggi. Ini soal siklus saja. Jadi bukan urusan penjilat resi, dia pejabat. Ini kan juga sering disampaikan kepada saya. Dasar penjilat ini kebetulan diangkat menjadi pejabat. Anda penjilat rezim bukan. Kebetulan saya diminta untuk menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Begitu juga yang dialamin oleh Nusron Wahid. Begitu juga yang dialamin oleh Bang Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, dan lain-lain. Yang dulunya aktivis, sekarang mereka sudah menjadi pejabat, bukan penjilat. Itu dia. Ya. Jadi udah jelas ya apa yang disampaikan Bang Hasan Nasbi tadi, ya bahwasanya sebetulnya yang teriak-teriak anti pemerintah itu sebetulnya kepengen juga masuk dalam pemerintahan. Cuman presiden yang didukungnya kemarin kalah. Kalah. Ya makanya gue bilang lebih bagus Oppo Parbelia dan YouTuber Nusantara. Mulai dari kemarin kita mendukung Bapak Prabowo Gibran. Satu pun dari antara kita nggak ada yang jadi menteri. Satu pun dari kita nggak ada yang jadi wakil menteri. Satu pun dari kita nggak ada yang jadi komisaris. Karena apa? Bagi kita ya melawan DFK dan juga menjaga supaya pemerintahan ini jangan diserang ya oleh buzzer-buzzer zahalam.
buzzer zahanam, ya. Ini adalah kesenangan buat kami. Kayaknya ada kepuasan batin ya ketika kita bisa menjaga bangsa ini, menjaga pemerintahan ini, menjaga orang-orang baik supaya jangan diserang ya oleh buzzer-buzzer dan juga tokoh-tokoh yang mengatasnamakan rakyat padahal sebetulnya mereka haus kekuasaan. Untuk apa? Untuk menindas rakyat. Kita udah tahu lah, ya kan, dari sebelah sana, ya kan, partai politik pemenang sebelum-sebelumnya karena mereka nggak bisa menerima kekalahan karena udah nyaman selama 10 tahun. Nah, ketika kita bersuara menjaga suara Bapak Prabowo dan Gibran, menjaga Bapak Joko Widodo sampai sekarang kita dibilang buzzer. Gimana tuh? Begitu juga sebelah sana, ya, ketika kita menjaga Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, kita menjaga Bapak Joko Widodo dan menjaga orang-orang baik, mengawal jalannya pemerintahan, kita dibilang apa? Penjilat. Suka-suka kalian. Karena bagi kami melawan kalian sebelah kiri dan melawan kalian sebelah kanan adalah kesenangan bagi kami. Iya kan? Dan jujur yang nonton Opung Parbela, kalian juga senang kan? Iya. Karena apa? Opung Parbela kami merasa terwakili. Opung Parbela kami merasa bahwasanya ada orang yang bersuara untuk kami. Yang paling paten biar tau. Mantap Opung Parbela, gas terus. Ini gara-gara kemarin calon presidennya, kalau calon presiden kalian kalah, tenang, tunggu 2029. Nanti pertarungan dimulai lagi, kan begitu. Ini presiden yang didukungnya nggak jebol. Mau diganggu-ganggu presiden yang sekarang. Perasaan jujur aja lah gue bilang, ya. 81 tahun Indonesia merdeka belum pernah ada. Itu namanya kabinet bayangan. Nggak pernah ada. Walaupun kemarin pernah, ya, ada beberapa orang, ya, yang membuat seperti itu, yang justru sekarang biar tahu kalian udah jadi menteri. Lebih tepatnya jadi kepala badan. Beberapa waktu yang lalu, ya, dia pernah membuat ya seperti ini kabinet bayangan. Iya kan? Kabinet bayangan kemarin ada 2 orang itu. Kemarin mereka coba-coba bikin kabinet bayangan. Opung Parbela spill dong namanya. Kalian cari tahu sendiri. Lebih tepatnya kepala badan. Siapa itu? Ya, pokoknya kalian tahu, saya cari tahu sendiri. Inisialnya BS. Apakah ya Ferry Amsari ini, ya, apakah Ferry Amsari ini terinspirasi dengan BS? Ketika dia bentuk kabinet bayangan, ujung-ujungnya nanti dipanggil menjadi kepala badan atau menteri? Iya. Nggak tahu sih. Kita kan cuma menerka-nerka saja, ya kan Ferry kan? Sekarang mereka menggalang dana. Nah, kita yang protes, kita yang komentar mengenai penggalangan dana mereka, dibilang buzzer. Oleh karena itu kami sedang mikir nih, sedang berupaya nih, akan ada crowdfunding. Nah, buzzer kan langsung nyerang. Belum apa-apa, baru seminggu sudah minta uang publik. Nggak begitu buzzer, gitu ya. Yang saya penasaran adalah bagaimana cara kabinet bayangan untuk bisa mengusahakan bahwa solusi-solusi konkret yang ada itu betul-betul bisa diterapkan dan gak hanya menjadi show aja sih di media gitu. Kira-kira solusinya seperti apa selain jawaban bahwa kabinet sungguhannya harus mendengar gitu ya, karena itu kan tugas mereka nih gitu. Tapi kayak dari kabinet bayangan sendiri strategi konkretnya seperti apa nih? Makasih Fatimah, yang terkenal itu kan. Salam dari Kodari itu. Pertanyaan pertama, kami juga sudah memikirkan bahwa tidak mungkin kami kritik-kritik Yance melawan Menteri Hukum gitu ya, Ninis bertemu dengan Pigai, debat dan segala macam, Ferry Amsari dengan Mentan gitu ya. Nggak akan selesai, publik tidak akan merasakan apa real oposisinya. Oleh karena itu kami sedang mikir nih, sedang berupaya nih, akan ada crowdfunding. Nah, buzzer kan langsung nyerang, belum apa-apa, baru seminggu sudah minta uang publik. Nggak begitu buzzer gitu ya. Kita nggak ngomong begitu. Kita nggak ngomong begitu. Nggak ada ngomong begitu. Justru kami ngetawain kalian. Karena apa? Dulu kalian bilang anti pajak, sekarang kalian galang dana. Di tengah jalan, ya ternyata ya formula kalian berubah. Ternyata nggak bisa ya kita bergerak kalau nggak ada dana. Cia! Udahlah. Jadi ku bilang sama kalian ya, yang anti terhadap pajak, ya ini ya, yang ada di dalam kabinet bayangan ini, akui sajalah bahwasanya sedangkan negara kecil seperti kalian yang baru 15 menterinya, yang baru kecil belum tahu entah apa kerjanya, itu sudah membutuhkan dana. Apalagi negara sebesar ini, kawan. Anti pajak tapi galang dana. Buktikan kalau kalian itu berbeda. Bacret loh.
Anti pajak, ujungnya galang dana. Aduh. Kita kembali lagi. Sedangkan ya, orang selevel Rocky Gerung ya, ini pun juga ya agak pesimis dengan yang namanya kabinet bayangan ini. Betul. Kita dengarkan ini, Rocky. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kabinet bayangan anti koperasi. Oke. Anti Prabowonomics, anti sosialisme Prabowo. Maka kabinet bayangan sudah bilang kami pro kapitalis. Kami pro oligarki. Harus gitu. Iya dong. Kan antitesa. Iya memang mesti antitesa. Coba tanya pada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan. Lu anti koperasi, lu anti MBG. Berarti lu pro kapitalis. Iya. Lu pro individualis itu. Iya, betul. Coba. Gugup dia jawab nanti. Karena dia hanya membayang-bayangi. Iya. Dia nggak bisa aufgebom mengatasi kabinet itu. Itu datang hanya karena kemarahan. Membayang-bayangi dengan kemarahan adalah marah pada bayang-bayangnya sendiri. Gampangnya begini, kabinet bayang. Gini Bang Rocky, kalau misalnya didasari oleh kemarahan ya, marah melihat masyarakat menderita, marah melihat masyarakat susah, marah melihat masyarakat hidup di dalam kemiskinan, itu ya kita dukung lah, kita support lah, ya kan. Tapi kalau ada motivasi tersembunyi, kenapa motivasi tersembunyi? Karena ya di belakang mereka adalah para pendukung daripada capres gagal. Sedangkan sekelas Rocky Gerung aja pesimis dengan mereka ini. Contohnya saja MBG, ya MBG itu kan mencerminkan sosial ekonomi dari presiden kita. Nah sekarang begini, ya kalau mereka tidak bisa menjawab permasalahan kecil, jangan coba-coba menjawab permasalahan besar. Contohnya MBG ya, aku kasih tahu dulu sama kalian, nih. Ini contohnya Menteri Kesehatan ya, Menteri Kesehatan versi Kabinet Bayangan. Taunya cuma ngumpulin orang, teriak-teriak, setuju MBG? Enggak. Anda setuju MBG? Enggak. Tapi dia sendiri sebetulnya nggak tahu, nggak mengerti apa esensi dari MBG tersebut. Yang dia protes MBG-nya, harusnya yang kita proses adalah eksekusi di lapangan. Pendistribusiannya, pengelolaannya, bukan MBG-nya. Harusnya dia tahu, dia mengerti, dia turun ke lapangan, ya, dan dia perhatikan tuh anak-anak mana yang butuh MBG, ya. Kita bisa lihat banyak sekolah-sekolah yang bisa dikatakan jauh daripada kemapanan, ya. Bahkan sekolah-sekolah gratis, ya, yang ada di kolong-kolong jembatan. Itu mereka itu sangat membutuhkan MBG. Aku bilang sama kalian, ya, aku larang anakku menerima MBG karena apa? Karena aku masih merasa mampu memberikan nutrisi yang baik, belum terbaik ya, yang baik buat anak-anakku. Tapi di luar sana, ya, banyak anak-anak yang membutuhkan nutrisi, tapi orang tuanya tidak mampu. Otak dipakai. Saya ingin tanya, apakah MBG benar-benar berguna bagi siswa? Sekali lagi, selamat sore teman-teman, terima kasih. Nama saya Irma, saya ditemani oleh Mbak Puri. Mbak Puri, kami berdua dari perwakilan dari Kabinet Bayangan. Saya Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan dan Mbak Puri adalah Menteri Pertahanan. Di belakang kita banyak sekali peringatan alat-alat dan lain sebagainya selebrasi 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sudah merdeka dari penyakit yang bisa dicegah? Betul. Apabila kita sudah merdeka dari segala macam penyakit yang sudah bisa dicegah, harusnya tidak ada lagi pasien yang harus meninggal menunggu 8 jam. Susah sekali untuk mendapatkan kamar. Saya ingin tanya, apakah MBG benar-benar berguna bagi siswa? Sekali lagi, apakah MBG benar-benar berguna bagi siswa dari kita? Per hari ini Kau tanya, jangan sama teman-temanmu itu. Kau tanya, jangan tanya sama mahasiswa-mahasiswa ya dari kalangan elit, dari kalangan ekonomi yang menengah ke atas. Tanya langsung ya ke siswa-siswa
yang selama ini menjadi penerima manfaat. Otak dipakai. Gelarmu aja PhD. Aku rada kesal dengan orang-orang seperti ini. Sok taunya banyak gitu loh. Cuman bikin sensasi aja taunya. Ku bilang sama kalian ya, Opung Parbelak ya, mulai dari kemarin sampai sekarang tetap bertahan mendukung MBG. Mendukung MBG. Tapi tidak mendukung kemarin kepala BGN. Gak mendukung sama sekali. Apalagi diganti sama orang itu juga nggak juga mendukung. Tapi kalau yang sekarang ini kayaknya agak lumayan mendukung lah. Ya, mudah-mudahan di tangan Bapak Sudaryono ya, Badan Gizi Nasional itu bisa bisa recovery lah. Ya, tapi kalau ku bilang sama kalian program MBG ini ya adalah salah satu program andalan, memang betul ya. Aku melihat bagaimana ya, ku bilang sama kalian ya, ribuan video bisa kalian dapatkan dari berbagai platform ya di media sosial yang menunjukkan bagaimana ya mereka itu bawa pulang MBG dengan sukacita. Dia pamerkan kepada mamanya, kepada bapaknya, kepada neneknya, aku dapat MBG ma, aku dapat MBG. Coba ya, begitu juga ada anak yatim yang nggak pernah bisa makan pagi, yang siangnya pun juga dia makan hanya mengharapkan dari belas kasihan tetangga-tetangganya. Begitu dia dapatkan MBG, begitu sukacitanya mereka. Banyak juga ya di masyarakat-masyarakat terpinggirkan, di masyarakat-masyarakat yang ada di di daerah pedalaman. Ku bilang sama kalian, ini jujur ya. Ku bilang sama kalian, jujur, di tempatku ini ya ada banyak, karena ini daerah industri. Ada banyak orang-orang yang tidak bekerja karena apa? Menganggur orang tuanya sebulan, menganggur orang tuanya 2 bulan, menganggur orang tuanya 3 bulan. Mengharapkan dari utang, ya dari utangan tetangga, utangan keluarga, ya. Ada 1 keluarga, 2 keluarga, bahkan banyak keluarga di sini. Aku mata kepalaku sendiri menjadi saksinya, ya. Kulihat begitu senangnya mereka mendapatkan MBG karena apa? Ya, ketika mereka dalam keadaan menganggur, mereka harus menghidupi 3 orang anak. Anaknya masih kecil-kecil, belum ada sekolah, biar tahu kalian, nah. Pagi-pagi itulah yang mereka jemput di data, jemput MBG, lumayan. Untuk apa? Untuk memenuhi nutrisi mereka paling tidak sekali sehari. Itu dia ya. Dan juga kalau di sini, kalau ku perhatikan ya menunya, kalau di kotaku ini ya, di tempatku ini ya, bisa dikatakan ya menunya manusiawi lah. Belum pernah ada ulat, belum pernah. Nggak kayak ada kemarin itu ya kan, ada lele masih hidup dikasih sama murid, nenas lah, kelapa utuh lah. Jadi yang perlu diperbaiki itu tata kelolanya. Dengarkan itu Menteri Kesehatan versi Kabinet Bayangan. Komentarmu itu, setuju di sini anak sekolah menerima MBG? Enggak. Apakah MBG bermanfaat bagi anak sekolah? Enggak. Kau tanya sama mahasiswa. Nampak kali omong doang, nggak pernah turun ke lapangan. Banyak sekarang, biar tahu kalian, ya minta maaf. Banyak sekarang orang punya gelar tapi nggak punya otak. Punya gelar tapi nggak punya hati. Ada aja sok tahu ya kan. Nah kemarin biar tahu kalian ya, ada ketika mereka membuka forum diskusi ya, ada salah satu peserta ya bertanya. Ini aku mau nanya, ini Kabinet Bayangan ini apa kegunaannya bagi masyarakat? Ferry Amsari nggak bisa jawab. Ferry Amsari nggak bisa jawab. Dengarkan ini, bingung dia. Ya kan pertanyaan dasar aja ya. Jadi saya nggak mau jadi pakar ilmu politik. Saya jadi dalam sepatu sebagai orang yang nggak tahu gitu ya. Sedikit belajar ilmu politik. Politik artinya gampangannya adalah siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Terus saya dapat apa, kapan dan bagaimana dari alternatif kabinet ini. Saya pernah ingat Budiman Sujatmiko, Martin Manurung, pernah juga nih bikin kayak gini-gini. Kabinet Bayangan juga. Kalau tebak-tebakan saya sebagai yang nggak pinter, pasti ada kegunaannya dong. Masa orang-orang pinter bikin sesuatu yang nggak berguna? Itu kan bertentangan dengan khotbah mereka dari tadi kan. Kadang-kadang kita ngomongin demokrasi, partisipasi segala macam, tapi yang nature kita tuh lebih soal itu tadi, meritokrasi. Saya nggak anti meritokrasi, tapi ada bahaya nih meritokrasi untuk siapa gitu. Meritokrasi yang nggak dipikirkan untuk siapa, ya pasti udah bisa dikalahkan oleh mobilisasi oleh rezim. Rezim juga bisa gerakin ahli-ahli, menteri pendidikannya paling pinter se-Cina ya kan. Ya semua yang paling pinter bisa dimobilisasi. Mungkin yang
defisit justru partisipasi. Nah, jadi persoalan saya dengan konsep dan praktek sampai hari ini gitu ya, ternyata visinya tuh masih sangat elitis. Mohon maaf ya, for lack of better words ya. Jadi sebagus apapun rumusan teknokratik kita, teman-teman ojol, pekerja kampus yang nasibnya nggak karu-karuan sehingga mesti pergi ke MK, itu semua sulit untuk mendukung gitu ya. Kayak apa sih paradigma politik kalian yang beda dari yang dilawan, yang dialternasikan itu? Sorry kepanjangan. Baik, Sebagai alat politik yang Bang Irwan sampaikan, tentu ada upaya membangun delegitimasi kalau negara tidak bisa bekerja dengan benar. Kami merasa, ya, di satu sisi negara sedang jauh dari harapan metodenya. Konstitusi itu lumayan baik lah. Ya. Yang tidak dilakukan negara adalah tidak menerapkannya. Maksud saya, konstitusi kita mengatur banyak hal, kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, kesamaan hak dalam pemerintahan, tapi kan tidak dijalankan semua. Bang Irwan mungkin benar. Apa yang bisa kalian lakukan? Bagaimana alternatif ini bisa membangun partisipasi? Bang, come on, kami baru 3 minggu. Kalau di compare sangat dahsyat, itu agak konyol juga bagi saya, Bang. Tapi saya nggak bertanya itu gitu. Apa gunanya buat kita semua? Tetangga di warung maksudnya, terus what's next gitu. Ya datanglah ke acara-acara kabinet bayangan atau tonton di YouTube mereka, like and subscribe gitu kan. Tapi kan itu, apakah itu yang kita maksud dengan partisipasi gitu ya? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan rumit dari Bang Irwan, mungkin bisa Ya. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan rumit dari Bang Irwan. Udah Bang, langsung aja reshuffle lah Bang aja jadi Mensesnek. Nggak rumit itu, apa kegunaannya bagi masyarakat? Sedangkan sampai sekarang pun juga Ferry Amsari nggak mengerti dan juga nggak tahu apa kegunaannya itu bagi rakyat. Bagi masyarakat yang duduk di pangkalan ojek, bagi masyarakat yang duduk di warung kopi, bagi masyarakat yang duduk di pinggiran sawah ketika sambil makan gorengan, sambil minum teh manis, nggak tahu mereka apa fungsi kalian. Kau aja nggak bisa jawab. Ya, jadi memang ada ya negara-negara ini, biar kutunjukkan sama kalian. Memang ada negara-negara ya yang menerapkan sistem shadow cabinet ini ya, kabinet bayangan ya. Yang pertama itu negara Inggris ya. Jadi pelopor sistem ini di mana oposisi resmi membentuk shadow cabinet untuk mengawasi langsung kabinet perdana menteri ya. Jadi kebanyakan negara-negara yang sistem pemerintahnya parlementer kan begitu. Nah, ini ada oposisi ya. Tapi oposisinya ini ya adalah oposisi resmi. Sehingga apa? Sehingga kabinet bayangan ini bisa bekerja maksimal dan juga diakui oleh negara. Setelah itu di mana lagi? Ada di Australia, ada di Kanada, ada di Malaysia, ada di Selandia Baru, kawan. Ya, nah fungsi daripada kabinet bayangan ya itu pertama itu pengawasan, mengawasi dan mengkritisi ya kebijakan dari masing-masing kementerian yang sedang berkuasa. Kan begitu ya. Jadi mengawasi dan mengkritisi dan kasih solusi. MBG itu menjawab kebutuhan nutrisi daripada anak-anak. Kasih jawaban yang lebih tepat, yang lebih proper ya. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan nutrisi anak-anak secara merata. Kasih kita solusi. Ini enggak. Ada aja. Dan setelah itu apa lagi fungsinya? Kebijakan alternatif. Menyusun program dan solusi tandingan jika suatu tertentu partai oposisi naik ke pemerintahan. Jadi kalau oposisi resmi, dia udah ada kabinetnya, ya. Ketika pemerintahan naik, pemerintahan oposisi itu, ya. Maka ini nih, orang-orang ini sudah bisa mengerti masalah, bisa memetakan masalah, dan bisa mempelajari apa kekurangan daripada kabinet sebelumnya. Ketika naik, dia sudah siap, udah jadi itu barang. Jangan mau kita dibodoh-bodohi. Ini nama doang kabinet bayangan, tapi fungsinya gak ngerti mereka. Capek kita. Nih, anggota kabinet bayangan juga ya tidak mempunyai kewenangan hukum atau fasilitas pemerintahan yang sah seperti menteri resmi ya. Jadi makanya gue bilang sebetulnya mereka ini sebetulnya kepengen masuk kabinet, kepengen masuk pemerintahan, bungkusnya aja anti pemerintah. Tapi isinya itu kepengen masuk dalam pemerintahan. Ya udah terbukti bikin kabinet, berarti emang betul-betul pengen kan? Aduh, tepuk tangan dulu untuk kita ya yang nggak setuju dengan kabinet bayangan. Wah, Indonesia punya 15 menteri baru nih. Tenang, belum ada reshuffle kabinet, tapi ini adalah kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil. Kok bisa ya?
Ayo kita bahas. Secara singkat, Kabinet Bayangan adalah struktur menteri alternatif yang bertugas mengawasi, mengkritik, serta menyiapkan kebijakan tandingan bagi pemerintah resmi. Di Indonesia, Kabinet Bayangan ini dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil dan diisi 15 menteri ahli non-partisan. Contohnya, ada Ferry Amsari yang mengawasi Mensesnek, ada juga Bima Yudhistira membayangi Menteri Keuangan, ada juga Sofwan Albana memantau Menlu, ada Kuri Maharani yang mengawasi Menhan, hingga Isnawati Hidayah yang mengawasi Badan Gizi Nasional. Nah, pertanyaannya, apakah boleh membentuk kabinet bayangan di Indonesia? Menurut ahli tata hukum negara, Mahfud MD menegaskan bahwa walau tak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan kabinet bayangan ini sah dan dijamin konstitusi sebagai hak kebebasan berpendapat. Gerakan ini murni sparring partner intelektual, bukan tindakan makar karena tidak memiliki wewenang eksekutif atau niat merebut kekuasaan. Fungsi dan tujuan utamanya adalah menjaga check and balances, lalu menyusun juga draft APBN tandingan, serta menguji kebijakan menteri di ruang publik. Secara internasional, sistem ini ada di negara lain, tapi beda penerapannya. Di negara parlementer seperti Inggris dan Australia, shadow cabinet diakui resmi di dalam parlemen sebagai calon pemerintah pengganti atau government in waiting. Sementara di negara presidensial seperti Amerika Serikat, pengawasan berjalan lewat komite kongres. Nah, jika dibandingkan peran dan efektivitasnya, shadow cabinet di sistem parlementer jauh lebih kuat karena memiliki hak legislasi di parlemen. Berbeda dengan sistem presidensial di Indonesia, kabinet bayangan berbasis masyarakat sipil ini tidak punya hard power hukum, sehingga efektivitasnya murni mengandalkan soft power wacana publik demi mendorong transparansi. Jadi intinya, keberadaan kabinet bayangan ini hanya untuk mengawasi kebijakan pemerintah guna menjaga check and balances antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Mahfud MD pun juga sebetulnya ya setuju dengan ini ya. Karena apa? Mahfud MD juga mengatakan bahwasanya ya oke lah, tidak diatur oleh undang-undang ya, tapi sah saja ya kan gitu. Sekarang kalau itu sih jujur aja aku bilang ya kan, sama itu kayak kelompok belajar. Contohnya kita bikin kelompok belajar ya kan, misalnya kerja kelompok. Waktu zaman kecil kita bilang, dari mana kok nak? Dari rumah teman mak. Ngapain kerja kelompok? Kerja kelompok itu ya, itu nggak diatur di undang-undang, tapi sah. Jadi anggap aja mereka ini lagi kerja kelompok. Kerja kelompok itu lebih cepat kawan-kawan. Aku mau bikin apa judulnya ini? Kabinet bayangan atau kerja kelompok? Ya kan? Jadi itu dia ya. Itu dulu dari Opung Parabella. Kita akan lihat bagaimana kerja-kerja daripada kabinet bayangan ini selanjutnya. Betul-betul kerja atau pura-pura kerja atau memang betul sama sekali nggak ngerti kerja. Di sini ada yang setuju adik-adik kita mendapat MBG? Enggak cuma begitu doang, teriak-teriak. Oke? Salam Parabella, salam NKRI, harga mati.